Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pembelajar. Untuk video pembelajaran kita kali ini masih terkait pelatihan dasar CPNS dalam rangka pembentukan karakter CPNS pada kegiatan pembinaan dan pengasuhan. Ya, dan kali ini adalah pertemuan ketujuh, di mana pada pertemuan ketujuh ini kita tentunya akan membahas terkait pembiasaan penerapan kebiasaan efektif, yakni bagaimana untuk dapat mengasah kemampuan, dan ini merupakan pertemuan terakhir dari penerapan kebiasaan efektif, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pribadi kita supaya proaktif mengawali dari tujuan akhir, lalu mendahulukan yang prioritas, lalu berpikir menang, saling memahami, bersinergi, dan saat ini adalah bagaimana kita untuk mengasah kemampuan. Nah, baik rekan pembelajar, tentunya mengasah kemampuan ini merupakan suatu perilaku yang umum, di mana paradigma secara umum apabila orang belum menerapkan pembiasaan untuk mengasah kemampuan, maka biasanya paradigma umum ini akan selalu merasa bahwa dirinya itu terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri di hari ini. Nah, tentunya dengan paradigma tersebut juga akan membentuk perilaku di mana jarang berinvestasi pada diri sendiri. Nah, tentunya dengan kita bisa menerapkan pembiasaan efektif dengan mengasah kemampuan, maka tentunya paradigma umum pun akan terbentuk, di mana kita akan selalu dapat meluangkan waktu untuk diri sendiri sehingga mampu melakukan hal lainnya. Tentunya dengan hal tersebut maka perilaku pun akan berubah, dengan yang jarang berinvestasi pada diri sendiri menjadi menguasai kendali diri dan harian kita. Nah, rekan pembelajar, untuk dapat melaksanakan atau mengasah kemampuan, kita perlu memperhatikan 4 dimensi perubahan, di mana yang pertama ini tubuh. Nah, biasanya kita, tentunya tubuh ini kita untuk dapat mengasah kemampuan kita, tubuh kita ini perlu olahraga ya. Kenapa? Supaya kita dapat sehat jasmani. Selain olahraga juga kita melakukan juga konsumsi gizi yang seimbang, kemudian juga untuk waktu istirahat kita melakukan istirahat dengan optimal dan juga mampu untuk mengelola stres. Lalu yang kedua, dimensi kedua untuk perubahan ini adalah di pikiran ya. Nah, pikiran ini tentunya kita perlu terus untuk membaca, menulis, dan belajar sehingga kemampuan pikiran kita ini tetap tajam. Ibarat pisau, jika suatu pisau ini tidak diasah, maka dia akan menumpul. Nah, begitupun sebenarnya pikiran kita. Pikiran kita ini tentunya apabila kita terus mengasah dengan cara membaca, menulis, ataupun dengan belajar, maka pikiran kita tentunya akan lebih tajam. Rekan pembelajar, yang ketiga, hati kita. Hati ini setorambang emosi secara teratur. Makanya tentunya kita perlu juga mampu untuk dapat mengendalikan hati kita. Tentunya hal ini dapat kita lakukan dengan cara selalu berpikir positif ya. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Selain berpikir positif juga dengan tubuh dan pikiran yang selalu kita jaga, maka tentunya hati kita juga akan bisa menjadi baik, serta juga tetap berprasangka yang baik, yang positif. Nah, ini tentunya dapat untuk memberikan setorambang emosi secara teratur. Dan dimensi keempat perubahan kita setelah tubuh, pikiran, hati adalah jiwa. Nah, jiwa kita ini adalah bagaimana jiwa kita untuk bisa selalu melayani, atau dengan cara bermeditasi ya. Nah, saat ini kita tentunya banyak lihat ya,
orang yang juga dapat bagaimana untuk menenangkan jiwa ini, yakni dengan cara tersebut, serta bagaimana hubungan kita dengan alam, ya. Nah, ini bagaimana kita seimbang dengan alam, menjaga alam kita, bagaimana kita klarifikasi nilai diri kita, dan tentunya yang tidak kalah perlunya bagaimana kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rekan pembelajar, dengan kita mengaplikasikan 4 dimensi perubahan ini, karena kenapa? Manusia itu terbentuk dari 4 dimensi, dan masing-masing dimensi ini memerlukan pembaruan atau perbaikan terus-menerus agar terjadi keseimbangan dan tentunya kita juga tetap terjaga. Jadi tubuh kita juga terus dilakukan improvement, ya. Pikiran kita dengan tadi tetap selalu untuk belajar ya. Lalu juga hati kita, bagaimana kita untuk selalu terampil, ya, berlatih untuk tadi mengelola emosi kita, dan juga bagaimana kita tetap menjaga jiwa kita dengan baik, itu cara melayani, meditasi, bagaimana berhubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam di sekitar kita, dan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya pembaruan dan perbaikan ini perlu selalu kita lakukan secara rutin untuk dapat mengembangkan seluruh kebiasaan yang efektif, dimulai tentunya dari kendali diri harian kita. Nah, rekan pembelajar, coba kita self-assessment bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang ingin, yang pertama, yang Anda akan mulai lanjutkan atau perbaiki. Yang kedua, yang Anda akan hentikan pada setiap dimensi perubahan. Jadi rekan-rekan dapat melihat baik di tubuh mengisi, di pikiran, di hati, dan di jiwa, mana yang akan Anda mulai atau mungkin sudah dimulai dengan melanjutkan atau mungkin perlu diperbaiki, atau juga 4 dimensi yang Anda akan hentikan pada 4 dimensi perubahan ini. Silakan rekan-rekan, ya, untuk dapat mencoba secara mandiri. Kemudian nanti bisa untuk ditanya jawab atau didiskusikan. Baik. Nah, tentunya dengan cara kita, bagaimana kita untuk selalu memperbaiki diri, ya. Lalu kemudian menerapkan 4 dimensi perubahan. Tentunya kita melihat bahwa paradigma bagaimana kita meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari, sehingga kita dapat melakukan hal-hal lainnya. Lalu perilaku yang dapat kita lakukan adalah bagaimana cara kita mencapai kemenangan pribadi harian. Tentunya tadi dengan terus mengasah 4 dimensi perubahan yang ada, yakni tubuh, pikiran, hati, dan jiwa kita. Baik, demikian untuk sesi kita kali ini. Tentunya Anda dapat menceritakan kesan Anda terkait bagaimana untuk melakukan perbaikan diri dengan cara juga menerapkan 4 dimensi perubahan. Demikian rekan-rekan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.